warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Lailatul Ingadah. Saya absen 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian psikologi agama. Psikologi agama menurut etimologi dan terminologi. Menurut etimologi, psikologi agama terbagi menjadi 2 kata, yaitu psikologi dan agama. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang berartinya psyche, jiwa, dan logos, ilmu pengetahuan. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, proses, dan latar belakang. Sedangkan agama, menurut Encyclopedia of Philosophy adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta dan memiliki hubungan moral dengan umat manusia. Jadi, psikologi agama merupakan bagian dari psikologi yang mempelajari masalah-masalah yang ada sangkut pautnya dengan kegiatan beragama. Gejala-gejala kejiwaan menurut perspektif Al-Quran dan As-Sunnah yang di dalamnya tersurat dan tersirat tentang mengatur jiwa manusia melalui pendekatan terhadap agama dan pedomannya. Psikologi agama menurut terminologi. Psikologi agama didefinisikan sebagai cabang psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan usia masing-masing. Sebelum menjadi disiplin ilmu otonom, psikologi ini memiliki akar kuat pada bidang kedokteran dan filsafat. Dalam ilmu kedokteran, psikologi berperan sebagai menjelaskan apa-apa yang terpikir dan terasa dalam organ-organ biologis. Sedangkan dalam ilmu filsafat, psikologi berperan dalam memecahkan masalah-masalah yang rumit yang berkaitan dengan akal, kehendak, dan pengetahuan. Psikologi agama mempunyai lapangan yang menjadi bidang penelitiannya. Namun, pada saat penelitian ada suatu batas-batasan tertentu. Seperti halnya, psikologi agama membatasi lapangan penelitiannya hanya pada proses kejiwaan manusia yang dihayati secara sadar dalam kondisi normal. Psikologi agama juga tidak menyinggung persoalan yang menyangkut tentang akidah dan pokok-pokok suatu agama. Psikologi agama hanya mampu meneliti mengenai bagaimana sikap batin seseorang terhadap keyakinannya kepada Tuhan, hari selanjutnya, dan hal-hal yang gaib. Sekian saya akhiri penjelasan dari saya tentang pengertian psikologi agama. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sofianti. Saya dari kelas PAI 5F akan menerangkan tentang ruang lingkup psikologi agama dan kegunaan psikologi agama. Sebagai disiplin ilmu yang otonom, psikologi agama mempunyai ruang lingkup pembahasannya tersendiri. Biasanya yang dibahas di psikologi agama mencangkup proses beragama dan perasaan, kesadaran beragama, dan lain-lain. Adapun menurut Prof. Dr. Zakiah Darajat, ruang lingkup psikologi agama yaitu: yang pertama, bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang menyertai kehidupan beragama. Misalnya, rasa lega dan tentram setelah sholat sembahyang dan rasa tenang dan pasrah setelah mengingat Allah. Yang kedua, bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang terhadap Tuhannya. Misalnya, rasa tentram dan kelegaan hati. Yang ketiga, meneliti dan mempelajari pengaruh kepercayaan akan adanya hari akhir atau hari sesudah mati pada tiap-tiap orang. Yang terakhir, meneliti dan mempelajari pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Nah,
Itu tadi penjelasan sedikit tentang ruang lingkup psikologi agama. Sekarang kita akan membahas manfaat psikologi agama. Sejalan dengan ruang lingkup kajian yang dianutnya, psikologi agama telah memberi sumbangan terhadap persoalan manusia yang berkaitan dengan agama yang dianutnya. Psikologi agama dapat dimanfaatkan di berbagai lapangan kehidupan, seperti di bidang pendidikan, bidang industri, bidang psikoterapi, dan lain-lain. Dalam konteks pendidikan, psikologi agama dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan para siswa untuk berperilaku yang sesuai dengan syariat Islam dan taat pada Allah. Di bidang industri, psikologi agama juga dapat dimanfaatkan untuk menyadarkan para buruh untuk tidak berperilaku tercela dan merugikan perasaan dengan diadakannya kegiatan ceramah. Nah, itu tadi pembahasan saya mengenai ruang lingkup dan kegunaan psikologi agama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fiali. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai psikologi agama dan pendidikan Islam. Pendidikan Islam di sini diartikan sebagai upaya sadar yang dilakukan oleh mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan ataupun bimbingan. Jadi, dalam kaitannya, pendidikan Islam ini sangat erat sekali dengan psikologi agama. Bahkan, psikologi agama pun digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwasanya psikologi agama dan pendidikan Islam itu merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, seperti hanya sisi uang yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Dan Rasulullah pun pernah menganjurkan kepada kita semua bahwa ketika kita hendak memberikan suatu pelajaran mengenai pendidikan Islam, hendaknya kita mengetahui daya kadar kemampuan ataupun nalar seorang yang akan kita berikan pendidikan. Rasulullah pun pernah mengajarkan kepada kita, yaitu ketika anakmu berusia 7 tahun, didiklah mereka seperti hanya bermain, karena dengan bermain mereka dapat menyerap ilmu-ilmu yang kita sampaikan di permainan tersebut. Mungkin pada saat kita bermain, terus kita memberikan ajaran-ajaran tentang pendidikan Islam. Dan ketika anakmu berusia 7 tahun kedua, didiklah mereka dengan memasukkan nilai-nilai moral dan kedisiplinan, karena anak yang sudah berusia kurang lebih 14 tahun itu sudah mengerti mengenai akhlak yang baik dan disiplin terhadap sesuatu peraturan. Dan ketika anakmu berusia 7 tahun ketiga, didiklah mereka seperti hanya anggaplah dia sebagai seorang sahabat, karena orang ataupun anak yang berusia 20 tahun ke atas mungkin sudah memiliki daya nalar yang baik, seperti hanya dia tahu mana yang baik untuk dirinya dan bagaimana perilaku yang baik untuk orang lain. Dalam pandangan Islam, sejak dilahirkan mereka itu dikaruniai beberapa potensi, tapi potensi di sini masih bersifat sederhana, yaitu berupa kecenderungan untuk mengabdi ataupun tunduk terhadap sesuatu. Dan agar sesuatu ini tidak salah arah, maka diperlukannya bimbingan dari luar. Dan yang paling berkompeten untuk mendidik seorang anak dari kecil adalah orang tua. Mengapa? Karena yang paling dekat terhadap anak itu adalah orang tua kita sendiri. Meskipun kita sekolahkan di sekolah terbaik ataupun madrasah yang mengajarkan nilai-nilai keislaman yang paling baik, tapi yang paling berpengaruh terhadap anak adalah didikan orang tua kita sendiri. Mungkin dari kalian masih banyak yang bingung mengenai apa sih kegunaan psikologi agama dalam proses pendidikan Islam. Nah, di sini ada sedikit cerita mengenai cucu Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka pada saat kecil pernah dihadapkan pada seorang dewasa yang keliru dalam berwudu. Kedua cucu tersebut tidak langsung menegur orang tadi, meskipun Hasan dan Husain
itu tahu tata cara berwudu yang benar. Karena mereka tahu bahwasanya menegur langsung bagaimanapun itu kurang etis, apalagi terhadap orang yang lebih tua. Nah, disinilah psikologi agama itu digunakan. Mereka tidak langsung menegur karena rasa hormat mereka terhadap orang yang lebih tua. Nah, dalam hal ini Hasan dan Husain itu menggunakan pendekatan yang tepat untuk memberitahu kekeliruan laki-laki yang dihadapinya tanpa menyinggung perasaan yang bersangkutan. Nah, mereka berdua kemudian berpura-pura mengadakan perlombaan cara berwudu yang benar. Kemudian lelaki yang berada di sampingnya tadi tertegun setelah melihat cucu Rasulullah, sibuk dengan cara mereka berwudu yang disertai dengan dialog antara keduanya. Lalu ditunjukkan cara berwudu yang sebenarnya. Nah, disitulah psikologi agama itu digunakan dalam proses pendidikan Islam. Maka psikologi agama di sini dikatakan sebagai upaya untuk mempermudah pembelajaran tanpa menyinggung perasaan orang lain. Jadi dari sini dapat kita pahami bahwasanya psikologi agama dan pendidikan Islam, keterkaitan antara keduanya yaitu psikologi agama digunakan sebagai suatu sarana ataupun alat yang mana agar mempermudahkan pengajaran nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat. Intinya adalah psikologi agama di sini sangat penting sekali bagi keberlangsungannya proses pendidikan Islam, karena jiwa keagamaan ini perlu ditanamkan pada anak sejak usia dini. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk sepenuhnya saya kembalikan kepada Pak dosen untuk menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.